Karena tompang itu berkenaan dengan aura yang menurut konotasi kita ini menyebutnya sebagai amosongeng. Nah, untuk suke tadi yang kita maksud, Deng. Suke tadi yang kita maksud ada 3 macam. Jadi suke dari watakale, suke itu yang diukur pakai tangan, ada yang diukur menggunakan kayak lengannya. Iya, itu watakale itu. Jadi semua itu satu dari suke watakale. Jadi untuk masuk ke watakale ada 3 metode yang tadi kita jelaskan itu, Deng. Oh, banyak. Oh, bukan cuma banyak. itu. Bukan cuma itu. Jadi itulah saya bilang bahwa kebudayaan tak itu kaya sesungguhnya. Iya. Karena kitab atau lontara itu kita punya soal Parawesi. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada. Banyak juga hal yang tidak diungkapkan dalam lontara, dalam kitab tidak. Karena ini menjadi sesuatu yang rahasia. Dia kadang-kadang tabu untuk disampaikan di khalayak umum. Iya. Dia menjadi rahasia keluarga tertentu. Begitu. Nah, kalau untuk yang ini yang 3, Deng, apakah sama semua jenisnya atau beda-beda? Beda. Saya lihat kayak yang seperti ini. Ini beda model pangulunya atau gagangnya, Deng. Apakah memang ada simbol atau tergantung dari pandrenya? Biasanya begitu, Deng. Ada kecenderungan memang. Untuk ada kecenderungan bagi pandre tertentu itu yang disesuaikan dengan isinya. Misalnya gecong, kalau persepsi saya tentang gecong kan berdasarkan laca ukuran. Jadi disematkan identitas gecong itu tentu mau panjang mau pendek yang masuk dalam ukuran laca reco tertentu. Kalau laca kan dia berkenaan dengan reco ukurannya, tapi itu kan lebih spesifik. Iya. Itu berkenaan dengan itu. Dan kalau misalnya ukuran misalnya tertentu dia masuk dalam laca gecong, ya identitasnya panjang mau pendek dia tetap gecong. Jadi bukan bilang dari ukuran panjangnya yang menentukan jenisnya, Deng. Iya. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau misalnya saya lihat lacanya, saya lihat reconya, baru kan saya melihat reco sekian, baru saya melihat saya sudah insya Allah bisa tahu sekian reconya ini masuk dalam gecong. Jadi reco itu reco tengah, reco capak, nah itu umum. Dan ketika misalnya itu disematkan namanya ke kawali tertentu itu, kalau dia lari dari ukuran yang kita sebutkan sebagai gencong, maka dia tidak bisa dikatakan gencong. Karena ada ukuran tertentu. Jadi ada memang angka tertentu, angka ukuran tertentu yang bisa menentukan bahwa ini gecong. Iya. Tapi untuk ukuran itu bisa digunakan untuk semua jenis badik begitu, Deng? Iya, bisa. Nah, kalau ini yang besar, orang kalau biasanya ini raja ini. Kalau ini gecong. Ini saya tidak tahu dengan pasti karena agak bisa jadi ini ukuran toasi, kita harus ukur. Tapi kemungkinan ini masuk raja. Masuk model raja kira. Iya, masuk raja. Kalau di raja. Ini gecong, ini raja. Betul itu yang kalau orang dulu yang punya badik raja dia dari keturunan bangsawan. Karena ada juga yang berpendapat bahwa arumnya mirip seriolong ke parewa besina desa raja kawalin raja. Desengi raja, meraja, tenang makada raja ini kan bahasa bukan bahasa ini bahasa Bugis. Maraja. Hanya sama saja penamaannya
kalau kita kan mangkau Iya, mangkau. mangkau jadi arumpone mangkau. Nah, terus kalau raja ini kalau berkaitan dengan kawali berarti malopoi rupanya besi marajai. Artinya panjangnya ya meraja deh atau Enggak, bentuk lebarnya. bilahnya. Nih, bilah Oh, malebai melopoi marajai recu tengana. beda dengan beda dengan tadi yang Iya, beda dengan itu. Recu tengana. Sampai dia dikatakan sebagai raja. tapi yang ciri khas Bugis itu deh yang umum orang ini sedikit masukan untuk teman-teman yang misal yang generasi milenial supaya juga ada pengetahuannya tentang periode besi. Jenis-jenis kawali yang betul-betul ciri khas Bugis Bone apa itu deh? Raja. Iya, kawali raja. Itu yang umum kita ketahui. Kalau Bone itu kawali raja. Kalau yang kawali gecong deh? Kawali gecong itu menurut yang saya pernah dengar. Iya. Memang kawali gecong itu banyak di sini. Itu si Dendreng. Oh, Kalau menurut yang saya pernah dengar, kawali gecong itu yang punya itu si Dendreng. si Dendreng. Iya. Sedang kalau raja di sini kawali ugie bajak tengah, Iya. bajak tengah bukan bajak gantung. Jadi cenderung kalau kawali ugi itu bajaknya keras, Iya. bajaknya keras karena dia berada di tengah, menurut tengah bajaknya. Jadi bajanya yang di tengah terus dibungkus sama Pamor begitu deh. dia tidak ditempel dari bawah, dia itu berada di tengah, ditempa dan berada di tengah. Ini kalau misalnya benar-benar habis disepuh Iya. benar-benar itu ketajamannya itu bisa dikatakan sama seperti silet. Tajam sekali. Ini sudah agak tajam ini. Artinya itu mandre bulu-bulu Iya, deh. mandre bulu-bulu ya coba. Ini sudah sangat lama ini mandre bulu-bulu. Saya bahkan biasa kalau misalnya Iya. memang sangat tajam. Oh, Tajam sekali. Cara pembuatannya memang kan habis ditempa, iya. dia bajak tengah, sudah bajak keras, kemudian dihimpit oleh pamor, Iya. kemudian setelah itu ditingkatkan kadar karbonnya dengan sepuh. Gimana? Hampir putih kelihatan besi itu saya lihat, kemudian dicelupkan di air. Jadi begitu. Nah itu kalau sudah disepuh, bajaknya sangat keras, memetuh, sedikit-sedikit bisa patah. Tapi dia akan lentur karena di bahagian anunya itu karena dia terbungkus pamor. Iya. Terbungkus pamor. Jadi mau dia melengkung, bajaknya tidak rusak, tidak rusak, karena dibungkus oleh pamor. Iya. Jadi sudah keras dan kira-kira begini, karena kita butuhkan ketajamannya. Iya. Itu yang membuatnya mamoso. Ya kalau misalnya anggaplah misalnya dipergunakan, dia akan merobek. Merobek. Kira-kira begitu. Momoso itu kan beracun, Den. Oh iya, kalau Beracun. makna normatifnya begitu. Tapi sebenarnya makna filosofinya tidak begitu. Oh, Maksudnya makna filosofinya itu kita membawa dan auranya, dia berkenaan dengan aura. Aura. Momoso itu bukan berbisa, bukan hanya berbisa secara normatif. Maksudnya kalau kita misalnya menggunakannya ke memotong ayam, iya. biasa orang cerita bahwa apalagi
sampai anunya itu dagingnya itu tidak bisa dimakan karena menghitam. Bukan begitu. Atau misalnya terkena ke orang sedikit pun baru tergores, kemudian itu yang menyebabkan membuatnya racunnya merembes, akhirnya meninggal. Tidak begitu. Tidak hanya begitu gitu. Tidak hanya begitu, tapi poso itu makanya kenapa telu ondrong amosongan besi, tumpanna, pamusana dan bajaknya, karena dia berkenaan dengan aura yang aura yang dikeluarkan oleh kawali itu. Jadi tentu misalnya saya biasa sambil matumpang itu, kan ceritanya kan orang punya ritual berbeda-beda. Kalau saya matumpang itu karena dia berkenaan dengan amosongeng, auranya ceritanya mau dimunculkan. Makanya saya bersikir. Saya bersikir dan satu kali tarikan napas tidak misalnya dia di tidak tengah saya tidak berhenti, terpatah-patah ceritanya. Tidak setengah-setengah begini, tidak. Tapi satu kali gitu, satu kali, karena tompang itu berkenaan dengan aura yang menurut konotasi kita ini menyebutnya sebagai amosongeng. Jadi tentu beda dengan matumpang dengan sekedar menghilangkan dari karat. Beda ritualnya. Tentu. Saya bisa bersikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, atau apa saja berdoa. Karena saya ingin kawali ini memusuh, bukan ketika orang kena akhirnya meninggal, tidak, tetapi saya berharap bahwa dengan matompang sambil bersikir itu auranya ini aura kawali berdasarkan pengharapan, doa-doa itu akan menyatu dan semakin bagus untuk dibawa begitu. Dia tidak berkonotasi baik jahat, misalnya sedikit-sedikit mau berkelahi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, tidak. Karena dia begini, jadi logikanya begini, batu, besi itu semua benda alam itu memiliki energi, dan kita menyebutnya secara ilmiah energi chi, kekuatan alam. Sama seperti itu, bahwa tidak semua benda juga, misalnya kalau ini kayu, tidak semua juga benda memiliki juga energi chi yang sama kuatnya, tidak. Batu, besi dan sebagainya itu dipercayai menurut kepercayaan manusia itu memiliki aura yang kuat yang bisa melekat, tersemat kayak gitu, dan mempengaruhi pembawanya. Artinya ada hubungan yang cocok begitu deh. Antara itu yang tadi energi dari besi dan batu bisa menyatu dengan manusia. Begitu maksudnya. Makanya tentu amosongeng itu di 3 cara itu. Di 3 tempat itu, amosongenna itu tompanna, pamusa di sini, kemudian baja magetep di baja magetep baja. Tapi kalau untuk jenis pilihan baja deh yang biasa orang gunakan kalau untuk orang Bugis itu yang jenis apa? Kadar karbon. Tapi kalau misalnya saya pernah mendengar itu bajak masir. Bajak masir itu bajak yang diambil dari alam langsung. Itu dia tidak mengenal namanya orang kebal. Menurut yang saya dengar dari Pandrehami almarhum. Pandrehami. Berarti di Bone kita ini deh banyak leluhur tayang pandai besi yang ternama. Raja Bone saja pandai besi. Tetap pandai besi. Ini deh terakhir pesan-pesan untuk regenerasi pemuda-pemuda dan generasi milenial yang ada di Kabupaten Bone untuk lebih mengenal kebudayaan tak sendiri dan pelestarian budaya
terkhusus untuk di bidang atau dalam konteks pareo besi. Bahwa pareo besi itu peruntukannya bukan hanya semata-mata untuk melakukan kejahatan, tapi ada nilai-nilai yang bisa mungkin kita sampaikan dalam pesan-pesan itu, Deng. Iya. Jadi kawali itu bukan simbol asa gegeng. Iya. Dia identitas benda budaya sebagai artefak. Jadi kalau misalnya kita bangga sebagai orang Bugis, orang Bone secara khusus, tentu kita pertama itu di artefak, bahwa di zaman dulu orang tua kita dulu punya satu masa di mana memiliki kemajuan yang itu patut dilestarikan, yang membuat kita bangga. Nah, kebanggaan itulah yang membuat kita berbeda dari suku lain. Itu yang membuat kita berbeda, kebanggaan. Dan Anda tahu bahwa kebanggaan itu memicu adrenalin untuk mampu lebih dibanding orang lain. Kita mampu merasa bisa dibanding orang lain, dan ketika misalnya itu kita miliki, kita antusias, kita punya semangat, kita punya keberanian, bukan ke konotasi yang buruk, tapi bahwa di persaingan hidup, di pertarungan hidup. Nah, ketika misalnya itu tersematkan bahwa kawali atau pareo besi itu bahagian dari diri kita, saya kira kita punya motivasi, kita punya semangat untuk menghadapi kehidupan ini, dan kedepannya bahwa tentu ini tidak bisa dimatikan, tidak bisa. Sebagaimanapun pemerintah atau misalnya pihak yang berwajib untuk melarang kita membawa ini, itu tidak mampu menghalangi kita untuk tidak menyimpannya, membawanya, melestarikannya. Tidak mampu, karena ini living di kebudayaan kita, Bugis, dan tidak ada yang bisa menyangkali itu. Makanya oleh karena itu saya berharap kepada generasi muda melestarikan budaya sebagai salah satu bentuk untuk memotivasi diri kita untuk bisa maju, bersaing, bertarung di kehidupan yang lebih terbuka, kepada hal-hal yang menurut saya itu sangat penting untuk menjadi motivasi untuk anak-anak muda ke depan. Saya kira demikian. Jadi terima kasih banyak, Deng, kesempatan tak